Pernah nggak sih kita merasakan saat berada dalam kelompok kinerja kita menurun? Atau merasa aneh gitu melihat orang yang biasa rajin kok tiba-tiba pada malas-malesan saat bareng sekelompok sama kita. Jadi kan saya tidak bisa mengandalkannya. Hahaha. Ya, ujung-ujungnya saling mengandalkan. Akibatnya, tugas selesai H-1 presentasi. Makalah jompang tidak berpola, PPT mengerjakan 1 jam sebelum presentasi, atau bahkan tugas tidak selesai karena ada anggota kelompok yang mengundurkan diri. Betul seperti itu? Bagaimana? Pernah melihat fenomena itu? Atau kamu pelakunya? Ya, kamulah tipe mungkin orang yang senang tugas kelompok. Biar bisa nitip nama di makalah dan PPT gitu. Hahaha. Yang tidak senang kalau pembagian kelompok diserahkan ke mahasiswa. Pengennya dosen langsung yang membagikan kelompok. Bilang ke dosennya sih, biar adil Pak dosen. Karena biasanya kalau kelompok diserahkan ke mahasiswa, kamu adalah tipe yang gak dapat kelompok. Giliran dapat, tidak ada yang rajin. Karena yang rajin sudah membentuk aliansi. Hahaha. Padahal, seharusnya hadirnya orang lain dalam kelompok mampu meningkatkan performa kita. Istilahnya social facilitation. Saling bekerja sama, bukan bekerja berdua, bertiga, atau sebahagian anggota saja. Memang, kenyataannya dalam sebuah kelompok, banyak orang yang menurunkan usahanya saat berada dalam kelompok. Memutuskan untuk bermalas-malasan, tidak memberikan kinerja maksimalnya, dan saling mengandalkan. Berkurangnya usaha dan motivasi saat kita berada dalam kelompok dibandingkan saat sendiri yang bisa terus semangat dan maksimal disebut social loving. Padahal kalau kita pikir ulang, kerugiannya bisa berdampak pada kelompok atau kita sendiri. Tugas, kinerja, atau kerja dalam kelompok tidak akan efektif. Lalu bagi kita sendiri, ya kita akan kehilangan pengetahuan baru, pengalaman baru hingga tidak bisa menikmati asiknya bekerja sama. Kok bisa seperti itu? Emang apa alasannya? Banyak sekali alasan social loving. Ada yang mungkin merasa tidak dilibatkan dalam kelompok, tidak diakui dalam kelompok, jumlah kelompok yang terlalu banyak, tidak jelasnya pembagian tugas, ingin menghemat energi, kepribadian yang malas untuk bekerja secara kelompok, atau karena tidak adanya kohesivitas atau kelekatan antar kelompok. Ada banyak istilah lain yang juga digunakan selain penggunaan istilah social loving, seperti social laziness, sloth, slothfully, inaction, dan negligence. Lalu bagaimana cara menghindari agar social loving tidak menimpa kita atau teman kelompok kita? Tipsnya, yang pertama, bagi job desk secara merata. Libatkan semua anggota agar merasa bertanggung jawab terhadap tugas bersama yang sedang dikerjakan kelompok. Hindari keberpihakan, usahakan pembagian job desk adalah hasil kesepakatan bersama. Kedua, bagikan kelompok sesuai dengan kebutuhan dan tingkat kerumitan tugas. Jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit anggota kelompoknya. Terlalu banyak anggota akan memicu anggota lain memilih untuk diam, bersikap pasif karena ia beranggapan tujuan kelompok sudah tercapai tanpa perlu melibatkannya. Ketiga, bangun kohesivitas atau kelekatan antar kelompok. Karena menurut penelitian, kohesivitas mempunyai hubungan negatif dan signifikan dengan social loving. Ini artinya ketika kohesivitas tinggi, maka social loving rendah. Terima kasih, jangan lupa like and subscribe.